Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Apa kabar ayah dan bunda? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Anak soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki tema 2, subtema manusia dan lingkungannya. Nah, kita masih membahas tentang informasi. Kali ini kita akan belajar tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Ingat apa itu informasi? Ya, informasi adalah berita atau yang ada di dalam teks. Ya. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Masih ingat tidak pada pertemuan kemarin kita membahas tentang kata tanya dan informasinya. Ya, apabila kata tanyanya apa, maka menanyakan tentang suatu hal atau benda. Sedangkan kata tanya di mana, menanyakan suatu tempat. Nah, kalau katanya kapan, maka tentang waktu. Siapa? Tentang nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian kata tanya mengapa itu menyebutkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Biasanya ada kata kunci. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah karena biasanya atau sebab. Nah, kemudian kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana biasanya menanyakan tentang suatu cara atau proses atau kondisi atau keadaan atau tentang penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Kemudian kata tanya berapa menunjukkan jumlah atau banyaknya suatu benda. Nah, materi selanjutnya yaitu menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Pada minggu kemarin offline kalian sudah mencoba untuk membuat sebuah pertanyaan dari teks membuat beberapa pertanyaan dari teks. Nah, ini ada sebuah contoh. Ada teks tentang pernafasan ikan. Ya, kalian baca dulu ya. Kita bareng-bareng. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernafasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, dari teks tersebut ternyata banyak loh informasi yang kita dapatkan. Nah, lihat di situ ada bagiannya. Ada informasi tentang ikan, salah satu hewan yang hidup di air. Nah, itu dari informasi itu dapat kita buat pertanyaan. Bisa satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Nah, contohnya di situ. Hewan apa yang hidup di air? Kemudian di mana ikan hidup? Nah, itu informasi yang sebelah kiri itu seperti jawaban dari pertanyaan sebelah kanan. Hewan apa yang hidup di air? Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Di mana ikan hidup? Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, jawabannya sama tapi bisa dua pertanyaan. Begitu juga dengan ikan bernafas menggunakan insang. Ada dua pertanyaan. Bisa menggunakan kata tanya bagaimana, bisa juga menggunakan kata tanya apa. Nah, di poin ketiga ini, lihat di situ ada informasi tentang ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari informasi itu ternyata bisa loh kita buat pertanyaan 4 sekaligus pertanyaan. Yaitu dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, kapan,
Nah, 4, 3 juga bisa, 4 juga bisa ya. Kita menggunakan 3 saja. Apa yang terjadi jika mulut ikan tertutup? Apa yang terjadi? Wah, di situ apa yang terjadi? Nah, terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana proses pernafasan ikan? Nah, dijelaskan dari mulai ketika mulut ikan tertutup sampai terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, nah disitulah ada beberapa informasi yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Kita lanjut ya. Nah, materi selanjutnya itu menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Jadi kita bentuk informasi itu menjadi peta pikiran. Nah, kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak-banyak membaca. Kenapa? Nah, dengan membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilan kita dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Dan informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini lihat, di sini ada sebuah teks tentang bronkitis ya. Nah, nanti ada contohnya tentang penyajian informasi teks yang kita temukan dalam bentuk peta pikiran. Kita baca dulu ya teksnya. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia. Misalnya, asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, dari teks tersebut dapat kita jadikan peta pikiran. Lihat di sini. Ya, peta pikirannya. Kita ambil dulu judulnya yaitu bronkitis. Kemudian pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Perhatikan ya. Ini contoh dari peta pikiran. Kalian bisa bentuk yang lainnya, boleh. Misalnya kalian bronkitis ada di tengah atau di paling akhir, kemudian dibentuk ke atas arah panahnya, boleh. Atau bentuk seperti kupu-kupu juga boleh, atau bunga juga boleh. Tergantung pada kreativitas kalian masing-masing. Tapi tetap menggunakan kata tanya dan jawabannya sesuai dengan informasi yang ada di teks tersebut. Oke. Informasi juga dapat kita temukan pada sebuah cerpen. Nah, bisa juga loh kita temukan juga di teks percakapan juga bisa, atau di gambar juga bisa. Nah, menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja kalian harus membaca dengan seksama. Kemudian, membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ingat, kalian bisa menggunakan dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, tergantung pada teksnya. Kemudian carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di teks yang sudah ada. Setelah itu rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Nah, menjelaskan informasi berdasarkan teks. Kita ingat kembali ya, bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks. Yang pertama apa? Ya, membaca teks dengan saksama. Kemudian membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Kita ulang lagi, kata tanya apa? Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau berapa. Setelah itu baru kita jawab. Setelah dijawab baru kita tuliskan dalam bentuk tabel. Oke, sampai di sini kalian sudah paham? Semoga paham ya. Alhamdulillah, hari ini Bu Ella sudah menjelaskan tentang informasi ya. Semoga kalian tetap semangat belajar dan tidak bosan untuk membuka-buka buku kembali.
Nah, untuk tugasnya agar lebih paham, nanti ibu wali kelas akan share ya. Jadi tetap kalian simak dulu videonya, baru nanti mengerjakan tugas. Terima kasih anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.